Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Amma ba'du. Para penggemar dan pemirsa SITV yang insyaallah kita semuanya selalu dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita mengkaji tentang sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan zaman yang sekarang ini, di mana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan. Di mana kata Nabi, akan datang satu zaman kepada umatku di mana mereka mencintai yang 5 minal khisali wa yansawna khamsan min muqabalatiha. Mereka umatku, kata Rasulullah, akan ada zamannya, akan ada masanya yang mana mereka cinta dengan 5 perkara dan lupa terhadap 5 perkara yang akan datang pada dirinya. Yang pertama, yuhibbuna dunya, mereka mencintai dunia. Maka dalam penjelasannya, fayashtagiluna biha wa yansawna al-uqba ayyatrukuna al-amala lil akhirat. Mereka cinta dunia sehingga mereka lebih sibuk dengan dunia, akan tetapi mereka lupa dengan akhirat. Hanya hidupnya hanya ingat dengan dunia saja, lupa dengan akhirat. Sehingga di dunianya sibuk. Saking sibuknya di dunia, ibadah enggak, ngaji enggak, hadir di majelis taklim enggak, sibuk. Semuanya serba sibuk di dunia. Tapi lebih herannya lagi, mereka-mereka yang sibuk di dunia, ya, karena cintanya dengan dunia tapi lupa dengan akhirat. Lebih sayangnya lagi, kaya enggak kaya-kaya. Jadi orang cuma menang sibuknya doang, sibuk nyari duit, sibuk kerja, sibuk usaha, akhirat dia tinggalkan, dia lupa dengan yang namanya ibadah, ngaji, dia lupa. Tapi herannya enggak kaya-kaya. Auzubillah, subhanallah, min dzalik. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, wa yuhibbuna ad-daur wa yashtagiluna bi zinataha wa yansawna al-qubura. Wa yuhibbuna ad-dura wa yashtagiluna bi zinatiha. Mereka cinta dengan rumah, maka mereka sibuk, ya, mereka adur, cinta dengan rumah, mereka sibuk untuk menghiasi rumah. Rumahnya dicakep-cakepin, rumahnya direnovasi, rumahnya dibagus-bagusin, supaya dipandang menjadi orang yang terhormat, supaya dipandang menjadi orang yang paling kaya. Rumahnya dia hias sebagus-bagusnya, tapi dia lupa dengan alam kuburnya. Kuburnya kira-kira yang nantinya bagaimana? Apa mereka lupa dengan kubur? Maksudnya apa? Ayatrukunal amala litanwiriha. Mereka meninggalkan amalan-amalan yang mana amalan itu untuk menerangi alam kuburnya. Rumahnya mewah, 3 tingkat, 4 tingkat, lantainya marmer. Dia bagusin rumahnya. Tapi sayang, dia lupa bagaimana caranya nanti agar alam kuburnya menjadi terang. Apa saja yang dapat menerangi alam kubur kita? Sedekah, amal jariah, sedekah,
ibadah, baca Quran, itu yang dapat menerangi alam kubur kita. Rumah kita bagusin, kira-kira nanti ketika kita masuk ke dalam liang lahat, kayak apa kuburan kita? Apakah kuburan kita ada cahayanya, atau justru kuburan kita menjadi azab kubur? Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Jadi di samping kita menghiasi rumah kita, jangan lupa kita hiasi pula alam kubur kita dengan ibadah, sedekah, dan juga jangan lupa membaca Al-Quran. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yuhibbunal mala wa yansawna al-hisaba. Mereka mencintai harta, tapi mereka lupa akan penghisaban, perhitungan. Wa yastagiluna bijami, mereka sibuk ngumpulin harta sebanyak-banyaknya. Wah, yang namanya harta ia cintai benar-benar, tapi lupa harta yang kita punya itu akan dihisap oleh Allah. Ayyakfiluna an hisabillahi ta'ala. Mereka lupa, mereka lalai dari penghisaban Allah Ta'ala. Dari mana kita peroleh harta kita ini? Silakan kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, silakan, nggak jadi masalah. Tapi jangan kau lupakan harta yang kita punya akan dihisap, dimintain pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana kau peroleh harta yang kau miliki? Maka di dalam penjelasannya ini, iyahum bihi fa innal mala halaluhu hisabun wa haramuhu iqabun. Maka hati-hatilah dalam mengumpulkan harta. Hei, orang-orang yang gemar mengumpulkan harta, yang setiap saat, setiap tahun selalu menghitung-hitung hartanya, tapi lupa dengan penghisaban hartanya, bahwasanya harta yang halal, harta kita yang halal itu akan dihisap. Sedangkan apabila ada harta kita yang haram, itu akan disiksa. Ini konsekuensi daripada kita yang mengumpulkan harta. Orang-orang yang mengumpulkan harta, harta yang halal akan dihisap oleh Allah, akan dimintain pertanggungjawabannya oleh Allah. Sedangkan harta yang haram, wa haramuhu iqabun, harta yang haram akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lebih bagusnya kita harta yang banyak halal, itu lebih bagus daripada harta yang dikit haram. Karena harta itu cuma dua, halalnya akan menjadi hisab, perhitungan nanti di mahkamah Allah, haramnya akan menjadi siksa. Yang keempat, wa yuhibbunal iyala wa yansawnal khura. Mereka lebih cinta terhadap keluarganya dan lupa dengan bidadari-bidadari fil janani, di dalam surga. Cinta terhadap keluarga, ya memang cinta kepada keluarga, tapi jangan kita lupakan ada yang lebih bagus, lebih mulia yang sedang menanti kita di dalam surga, yaitu keluarga-keluarga kita yang ada di surga, termasuk bidadari-bidadari. Jangan sampai dengan harta atau anak kita menjatuhkan kita, menjerumuskan kita, menyebabkan kita untuk menjadi orang-orang yang binasa, menjatuhkan kita kepada kehancuran. Itu pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang kita punya, harta maupun anak, itu adalah fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kata Rasulullah, wa yuhibbuna an-nafsa wa yansawna Allah. Mereka lebih cinta terhadap hawa nafsunya
dan mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala. Bi ayyatba'u murada anfusihim wa yatrukuna awamirallahi taala. Bahkan kata Rasulullah, mereka yang lebih mencintai hawa nafsunya dan lupa kepada Allah. Kata Rasulullah, hum minni bura'un ay bu'da wa ana minhum bari'un ay ba'idun. Mereka umatku yang seperti ini, yang lebih cinta dengan hawa nafsunya daripada Allah dan lupa terhadap Allah, mereka itu jauh dari aku, kata Rasulullah. Dan aku juga, kata Rasulullah, aku juga ada, kata Rasulullah, jauh dari mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Para pemirsa SCTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mencintai hawa nafsunya sehingga melupakan Allah, ini sama halnya dengan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya tidak akan ada akhir kehidupannya yang bahagia. Semuanya berakhir kehidupannya dengan su'ul khatimah, dengan kebinasaan, dengan kehancuran. Jangan sekali-kali kita lupakan Allah. Kalau kita lupa kepada Allah, maka Allah akan lupakan diri kita, siapa kita sebenarnya. Kita adalah makhluk Allah, hamba Allah, yang semestinya dan sewajibnya wajib kita ibadah kepada Allah, minta kepada Allah. Jangan kita nurutin hawa nafsu yang gak kuat dikuat-kuatin, gak kuat, semuanya serba dipaksa, akhirnya akan menjadi beban hidup yang jauh lebih berat dari kemampuannya. Orang kalau udah cinta terhadap hawa nafsu, lupa terhadap Allah, maka kata Rasulullah, umatku yang seperti itu jauh dari aku, dan aku pun juga jauh dari mereka. Auzubillah subhanahu auzubillahi min dzalik. Yang intinya saya simpulkan mengenai hadis ini, bahwasanya nanti akan ada masanya, zamannya kepada umatku, kata Rasulullah, cinta dengan yang 5, lupa dengan yang 5 yang akan datang. Dan itu pasti. Yang 5 perkara ini yang dia lupakan itu padahal pasti akan datang kepada dirinya. Yang pertama, cinta dunia, lupa akhirat. Yang kedua, cinta rumah, ya hiasin rumahnya, rumah tinggalnya sebagus-bagusnya, dan dia melupakan alam kuburnya. Dia lupa bagaimana cara menghiasi alam kuburnya yang bagus, yang baik dan indah, yang tentunya penghiasan daripada alam kubur adalah amal ibadah, sedekah, dan juga membaca Al-Quran. Yang ketiga, mereka cinta dengan harta, lupa bahwasanya harta yang mereka punya, harta yang mereka miliki akan dihisap oleh Allah. Dan mengenai harta yang halal akan menjadi hisap oleh Allah, dan yang haram akan menjadi siksa. Kemudian yang keempat, mereka lebih cinta dengan keluarganya dan lupa dengan bidadari-bidadari yang ada di dalam surga. Maksudnya daripada bidadari-bidadari ini adalah mereka melupakan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Mereka yang kelima, mereka cinta kepada hawa nafsunya dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cinta kepada hawa nafsu, yang selalu menuruti hawa nafsu, maka Rasulullah katakan, mereka jauh dari aku dan aku pun juga jauh dari mereka. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah kalau hidup kita jauh daripada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada berkahnya dan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.